Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, dengan izin Allah, kita akan belajar pagi ini tafsir Al-Quranul Karim. Sambungan pelajaran semalam yang hanya membahas ayat 36, kita sambung hari ini dengan ayat 37 hingga 42 di bawah tajuk anjuran berbuat baik dan larangan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi. Anjuran berbuat baik, galakan berbuat baik, perintah berbuat baik, dan larangan durhaka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini sangat menarik sebab dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita durhaka terhadap Nabi tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Sila ikut sesi pertama ini, pencerahan tentang topik ini, lebih kurang 45 minit. Dan sisanya, sesi kedua, Ustaz akan jawab juga lebih kurang 10 soalan, dijawab dengan ringkas, dan kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam kehidupan kita dalam menjalani sisa-sisa hidup sebelum dipanggil oleh Allah ke hadiratnya. Baik, sesi yang pertama. Anjuran berbuat baik dan larangan durhaka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita masuk tafsiran ayat. Mukaddimah. Kalau pada ayat terdahulu, khasnya penghujung atau akhir ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia, yakni Allah, tidak suka kepada orang yang sombong. Dan Allah juga tidak suka kepada orang yang suka membanggakan diri. Itu tercantum pada penghujung ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takabur.
dan orang-orang yang suka membangga-banggakan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada orang yang sombong, mukhtalan, dan orang yang suka membangga-banggakan diri. Fakhura, fakhr. Na'udzubillah min dzalik. Lalu timbul pertanyaan, siapa ya Pak Ustaz orang yang sombong itu? Mukhtal. Siapa fakhur? Orang yang suka membangga-banggakan diri. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala yang explain. Siapakah mukhtalan fakhura itu? Pada ayat berikut. Ini yang namanya Quran tafsir Quran. Yaitu kualiti tafsir yang paling tinggi bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Lalu apa kata Allah tentang mukhtalan fakhura yang dia murkai itu? Nah, tolong cermati sendiri. Apa kata Allah? Ustaz hanya menyampaikan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Allah tafsirkan orang sombong dan suka membangga-banggakan diri itu, yang Allah sangat murka, sangat benci itu, dengan 3 sifat pada ayat berikutnya. Pertama sekali dia bakhil, lokek, kedekut. Yang kedua, dia yang mengajak dan menganjurkan agar orang lain juga lokek macam dia lokek. Dan yang ketiga, sifatnya suka menyembunyikan kebenaran yang dia tahu. Dia suka menyembunyikan kurnia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Okey, sekarang kita ingin jelaskan siapa itu orang yang bakhil. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Bakhil sudah menjadi bahasa kita Indonesia, Malaysia. Lokek, kedekut, tangkai jering. Mereka tidak mau berbuat kebaikan. Itu orang lokek. Mampu menjawab soalan para jemaah, tak mau ditanya, lokek lah itu. Lokek bukan hanya nikmat Allah berupa harta ya. Kita selalu hubung kaitkan lokek itu tidak suka membantu dari sudut material. Makan, minum, pakaian, duit. Persepsi kebanyakan orang hanya lokek pada harta. No. Sebab ada riwayat mengatakan
tentang sedekah, infak. Siapa punya harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Siapa yang punya ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Barang siapa yang punya tenaga, hendaklah dia bersedekah dengan tenaganya. Oleh sebab itu, apabila ada ilmu, tak mau berdakwah, lokeklah tu. Ada ilmu, orang tanya, tak mau jawab, lokeklah tu. Ustaz buat contoh mudah. Sebakhil-bakhil umatku adalah, kata Nabi, selokek-lokek umatku, orang yang apabila namaku disebut, dia tidak sambut dengan selawat dan salam. Padahal dia mampu untuk sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad. Mulut ni berat. Itu kata Nabi selokek-lokek makhluk. Padahal berapa besar ganjaran yang dia akan dapat bila dia bersalawat ke atas Nabi. Okey, itu contoh tentang mereka yang yabkhalun, bakhil. Apakah anda termasuk salah seorang daripadanya? Mungkin. Apakah ustaz? Mungkin. Itu sebabnya memahami akan hakikat inilah kita tidak lokek dengan ilmu. Sampai ada yang bertanya, Ustaz tak penat ke terus berdakwah siang malam? Inilah rahasianya. Karena kita telah diberi oleh Allah sesuatu, kalau kita manfaatkan. Apalagi semalam kita dah sebut, ada dua nikmat, sungguh banyak manusia tak pandai bersyukur. Ini dalam kuliah subuh hari Ahad yang lalu. Apa dia dua nikmat yang tidak pandai disyukuri? Kesehatan dan masa lapang. Yang kedua, bukan dia saja yang lokek. Dia coba mempengaruhi orang lain. Jangan kamu suka berderma, infak, wakaf, nanti kamu miskin. Nanti habis duit kamu. Termasuklah orang-orang yang melarang jemaahnya, jangan dengar Ustaz Anu. Jangan dengar Ustaz Anu. Dia coba menghalang orang yang ingin mendengar kebenaran. Ingin mendengar ceramah-ceramah yang dilengkapi dengan hujah dan dalil Quran dan Sunnah. Dia tak mau jemaahnya lari. Ini termasuk ke dalam mukhtalam fakhura. Orang yang sombong. Lagi suka membangga-banggakan diri. Yang ketiga sifat mukhtalam fakhura, iaitu mereka suka menyembunyikan kurnia Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Suka menyembunyikan. Ada ilmu yang sudah yakini akan kebenarannya, tak mau dia share pada orang lain. Lokeklah tu. Tidak mustahil anda termasuk. Hanya sekedar takut nanti orang pulaukan. Mengapa jadi pengecut sangat?
Menyadari akan hakikat inilah, Ustaz tak kira orang suka ke tak suka. Sebab prinsip dalam berdakwah, saya akan sampaikan apa yang saya tahu, bukan dakwah saya berdasarkan apa yang awak mau. No, no. Saya akan berdakwah menyampaikan kebenaran apa yang saya tahu sesuai dengan ilmu yang saya miliki, bukan berdasarkan apa yang jemaah mahu. Miliki sikap sebagaimana sikap yang Allah suruh Nabi Muhammad miliki. Ayat yang ke-29 dari surat Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbik. Tanyakan, sampaikan hai Muhammad kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin menolak, kufur, ingkar, biar dia kufur. Itu bukan urusanmu, hai Muhammad. Sikap itu yang perlu kita miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang memiliki 3 sifat ini adalah orang yang kufur. Apa kata Allah? Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami sediakan untuk orang-orang yang kufur itu. Allah gunakan istilah orang yang kufur itu, azab yang menghinakan, yaitu neraka. Cuma kufur di sini berbagai-bagai tafsirannya. Bukanlah membawa makna langsung murtad, bukan. Di sini lebih cenderung diartikan kufur, kufur nikmat. Ilmu ada, tak mau dibagi. Coba mempengaruhi orang-orang lain supaya jangan pemurah sangat, nanti kamu miskin. Padahal kalaulah dia anjurkan orang juga berbuat baik, betul tak dia layak dapat ganjaran sebagaimana orang itu ikut anjurannya? Bakhil lagi. Diberi oleh Allah nikmat, tak mau digunakan. Diberi oleh Allah telinga, tak mau dengar nasihat dan kuliah agama. Diberi oleh Allah kesehatan, tak mau gunakan. Diberi oleh Allah lidah, tak mau sebut kebenaran, tak mau tegur. Semua mereka itu tergolong kufur. Kufur nikmat. Sebagaimana firman Allah pada ayat 7 surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syukuri nikmat, akan ku tambah-tambah lagi nikmat untukmu. Tapi bila kamu kufur nikmat, ingat, azabku maha pedih. Nah, di sini dikatakan azab yang menghinakan. Walaupun dulu di dunia dia seorang penguasa, sultan ke, raja ke, presiden ke, menteri besar ke, menteri ke, ketua kampung ke, walau di akhirat meringkuk dalam neraka Jahannam. Dapat tak rasakan betapa besarnya faedah memahami tafsir? Sudah memahami, baru boleh tadabbur, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya tadabbur, menghayati, mengamalkan susah.
kalau tak faham tafsir. Kita teruskan. Apalagi kata Allah. Termasuk juga orang-orang yang mukhtalan fakhura, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Allahu Akbar. Dan juga maknanya ini sambungan lagi sifat fakhulan, kafura. Fakhulan, fakhura, Allah tambah lagi selain 3 tadi, bakhil, menyuruh orang berakhil, menyembunyikan kebenaran, Allah tambah lagi sifat mukhtalan fakhura, orang yang sombong itu dan orang yang membanggakan diri dengan ayat ini. Itu sebabnya ada perkataan dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena ria. Nampaknya pemurah nafkah, sumbang, tapi ria kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat, itu dia termasuk mukhtalan fakhura. Lalu apa kata Allah? Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Maknanya orang yang memiliki 5 sifat terdahulu itu bakhil, menyuruh orang bakhil, menyembunyikan kebenaran. Kalau infak pun itu karena riak pendorongnya, bukan ikhlas lillah. Ditambah pula mereka tidak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Yang menyuruh mereka berbuat demikian itu adalah syaitan. Syaitan yang menjadi teman mereka. Kehendak syaitan yang mereka laksanakan, bukan kehendak Allah. Apa kata Allah? Syaitan adalah teman yang paling buruk. Apa makna syaitan? Syaitan, kata ulama akidah, maknanya ba'idun anil haq. Setiap orang yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, syaitan lah itu. Syaitan diambil dari kata syatana. Syatana maknanya ba'uda. Ba'id, iaitu jauh. Jadi makna syaitan, ba'idun anil haq. Setiap ada pihak yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, kebenaran maknanya kehendak-kehendak Allah, dia suruhnya kita menjauhi, Allah suruh, dia ajak supaya kita jangan laksanakan, Allah larang, dia ajak supaya kita langgar, syaitan lah itu. Dan ingat, berdasarkan ayat 82 dari surat Al-Ma'idah, kalau tak salah, syaitan ada 2 jenis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Tiap-tiap nabi itu ada musuh. Dan musuh nabi itu ada dari kalangan insan dan ada pula dari kalangan jin.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tapi begitu bunyinya, walaupun bukan ayat 82 Al-Maidah, mungkin 82 dari surat Al-A'raf atau Al-An'am, yes. Mungkin Al-An'am 82. Kita lihat untuk mendapat kepastian. Al-An'am. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau tidak, ayat 112. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yes. Dapat. Ayat 112 dari surat Al-An'am. Ustaz ulang sekali lagi. Kalau ditanya syaitan itu ada berapa jenis Pak Ustaz? 2. Selain ayat terakhir dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Dikuatkan lagi dengan begitu clear, syaitan itu ayat 112 Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan insan dan syaitan jin. Itu sebabnya orang-orang kafir semuanya adalah syaitan. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dalam akidah Islam, semua mereka adalah syaitan jenis insan. Sama ada kita setuju tak setuju, Allah yang cakap. Itu sebabnya dalam memilih pemimpin, kita dilarang mengangkat pemimpin orang kafir. Mengapa? Orang kafir itu syaitan insan. Tidak kita jadikan leader. Oh, sorry lah. Itu sebabnya ada pembahasan. Macam mana Pak Ustaz? Jika orang yang beriman itu Muslim, banyak kekurangannya. Maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Sedangkan orang kafir itu, dia baik. Dia jujur. Mana yang kita patut pilih? Islam kata, tetap pilih orang yang beriman. Tetap pilih orang-orang Islam. Tapi ada yang mengatakan, Pak Ustaz, orang kafir yang jujur lebih baik dari orang Islam atau orang beriman yang tidak baik. Anda tahu tak bahwa itu adalah pendapat Syiah? Itu pendapat Syiah. Itu bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ikut Syiah, silakan. Paling kurang, bila angkat orang Islam, orang yang beriman, insya Allah dia tidak akan ganggu agama kita.
Tapi orang kafir, baik, Ustaz, perlu sebut ini sebab salah satu pertanyaan yang Ustaz kumpul ada 10 itu pertanyaan. Mungkin ketika menjawab Ustaz tidak dapat jelas dengan lebih detail. Ini jawabannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi bahwa sifat selain yang 3 itu juga berdasarkan ayat yang ke-38. Sifat orang yang kufur nikmat, sifat mukhtalan fakhura, orang yang sombong, dan orang yang suka membanggakan diri. Yang keempat, mereka suka infakkan harta, tapi cari nama. Riya itu maknanya cari nama, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ini lebih-lebih lagi sifat yang kelima. Mereka tak beriman pada Allah. Mereka tidak beriman pada hari akhirat. Bukankah itu ciri-ciri orang kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Bila 5 sifat itu ada pada seseorang, sama ada dia sadari atau tidak, sebenarnya dia telah berkawan dengan syaitan. Syaitan yang suruh dia bakhil. Syaitan yang menggoda dia supaya anjur orang lain-lain juga supaya bakhil seperti dia. Syaitan yang suka menyembunyikan nikmat Allah. Syaitan yang suruh dia bila nafkah supaya riak. Betul tak gara-gara riak amalnya tak diterima? Itu yang syaitan mau. Nah, yang terakhir, lagilah, jangan beriman. Sebab kita bila mati habis perkara. Allah tak akan tanya di sana nanti. Yang penting kan kehidupan di dunia ni mesti selesa. Di akhirat tak ada apa-apa. Itu semua sifat orang kafir. Tanpa kita sadari. Dialah yang mendorong kita supaya memiliki sifat yang dilarang Allah tadi itu. Ini lebih-lebih lagi bila kita bawa mengapa ayat itu turun. Sebenarnya pendorong mereka bersikap demikian adalah syaitan. Dan syaitan senantiasa mengajak manusia supaya melakukan perbuatan keji dan terlarang. Allah menegaskan bahwa siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka syaitan itu adalah seburuk-buruk teman. Coba dengar penjelasan berikutnya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Apa perintah Rasul kepada orang Madinah Al-Ansar? Supaya berhati-hati berteman dengan orang Yahudi yang selalu saja mempengaruhi orang-orang beriman, supaya jangan mengeluarkan harta untuk membantu orang yang berhajat, sebab sifat itu boleh membawa mereka kepada kemiskinan dan kesengsaraan hidup di masa depan. Ustaz baru cakap. Siapa Yahudi? Tolong jawab. Confirm. Yahudi adalah syaitan insan. Insan ada juga syaitan, Pak Ustaz. Itulah, belajar sedikit tafsir. Apa ayat 112 tadi sebut? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Kata ulama tafsir,
Syaitan insan disebut dahulu, baru syaitan jin. Ini memberi isyarat bahaya berteman dengan syaitan insan lebih berbahaya daripada berteman dengan syaitan jin. Sebab kata ulama tafsir, ayat-ayat Quran yang lain semuanya menyebut jin dulu baru insan. Ustaz buktikan. Mengapa jin disebut dahulu baru pada insan? Mengapa jin dulu baru insan? Karena jin dicipta dulu oleh Allah, baru Adam. Jin sudah ada beribu-ribu tahun sebelum Adam dicipta. Ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat padaku. Ayat 179 dari surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Aku lemparkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan jin dan insan. Banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang menyebut jin dahulu baru insan. Tapi beza dengan hal permusuhan orang yang beriman. Disebut dulu syayatinal insi wal jinni, yaitu syaitan insan dan syaitan jin. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya daripada syaitan jin. Coba tengok betapa cantiknya sikap kita bila kita faham tafsir. Allahu Akbar. Kita teruskan dengan ayat berikut. وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah tanya, apakah mudaratnya, apakah bahayanya bagi mereka kalau mereka beriman pada Allah? Apa bahayanya bila beriman pada Allah? Apa bahayanya bila beriman pada hari akhirat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka? Di mana bahayanya iman pada Allah, iman pada hari akhirat dan menafkahkan? Dan Allah adalah Maha mengetahui keadaan mereka. Pertanyaan di sini membawa makna peringatan kepada manusia mempunyai sifat-sifat dan perbuatan seperti di atas. Bakhil, suruh orang bakhil, menyembunyikan nikmat Allah. Bila nafkah riya, tak beriman pada Allah, tak beriman pada hari akhirat. Allah tanya, apa bahayanya, apa ruginya? Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Nafkah, ikhlas lillah. Bahwa orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, pemurah, mengajak orang supaya menjadi orang yang pemurah, menyampaikan kebenaran, pasti akan mendapat keuntungan dan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Lalu itu semua Anda tak mau? Di mana akal warasmu? Itu menunjukkan kejahilanmu
kebodohanmu, tak pandai berfikir secara waras, ikut saja kehendak syaitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak ayat. Antara lain surah Al-Munafiqun, "Hei orang-orang beriman, janganlah engkau dapat dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu. Bila kamu berbuat demikian, kamu akan jadi orang yang rugi." Ayat Al-Munafiqun ayat 9. Lalu Allah suruh supaya terhindar dari sifat itu, sifat yang boleh dilalaikan oleh anak dan harta, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkan nikmat Allah itu. Infak, spend sebelum kamu mati. Sebab bila dah mati, dah tak ada guna lagi. Jangan kamu jadi orang yang apabila sudah dekat ajal, baru berkata, "Rabbi, lau akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin." Oh Tuhan, tolong delay kematianku sebentar saja. Tolong panjangkan umurku setengah hari saja, supaya aku boleh bersedekah dan supaya aku boleh beramal soleh. Betul tak itu mustahil? Sebab bila ajal dah datang, dia tak boleh ditunda-tunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal dah datang, dia tak boleh dimajukan atau diundurkan walau sesaat. Sebelum datang masa itu, sekaranglah masa. Infak. Apa saja yang anda miliki. Ustaz ada sedikit ilmu. Ustaz cuba usahakan buat Mafaza Islamic Boarding School, MIBS. Mafaza Islamic Boarding School. Sekolah. Buat masjid. Sekolah SIT, Sekolah Islam Terpadu El Yasin. Dengan ilmu yang ada, Ustaz coba tolong mak bapa atau nenek yang sudah meninggal dunia. Ustaz galak, bukan halang. Jamaah, tolong kasih derma. Kita buat sama-sama. Mak bapa, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian juga akan dapat. Ustaz, dengan kemampuan yang ada pada Ustaz, apalagi bercadang, subjek utama yang akan dipelajari dalam Mafaza Islamic Boarding School adalah kitab-kitab yang Ustaz tulis. Kitab akidah, kitab tafsir, Al-Asma'ul Husna dan kitab-kitab lain. 80%. 20% saja kita akan ajar akademik. Jangan sampai tak tahu matematik, geografi, English. Perlu. Tapi fokus kita sebab tujuan kita tidak mencetak, melahirkan kader-kader pendakwah masa depan. Ada Mafaza Islamic Boarding School ini, selain jasa baik masyarakat dan pemerintah tempatan Batam khasnya untuk mendapatkan tanah yang strategik, juga banyak tertolong pembinaannya daripada jemaah Malaysia dan Singapura dan lain-lain, termasuk orang-orang Malaysia, Singapura, Indonesia yang berada di luar negara. InsyaAllah MIBS bukan hanya akan menampung anak-anak tempatan, tapi juga kita pelawak nanti bila dah siap MIBS untuk masyarakat Malaysia dan Singapura untuk belajar di sana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikut. Apa kata Allah? Segala kebaikan yang telah kita buat, apakah Allah abaikan? No. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarrah. Awak bantu Mafaza Islamic Boarding School RM10, RM5, RM100, RM100,000, sebesar itu pula awak akan diberi oleh Allah berlipat-lipat ganda. Itu maksudnya Allah tidak pernah menzalimi manusia terhadap apa saja kebaikan yang mereka lakukan. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah pun, niscaya Allah akan melipatkan gandakan pemberiannya di sisinya pahala yang besar. Allahumma ja'alna minhum. Ini banyak keterangan daripada Allah. Bila kebaikan yang kita lakukan minima 10 ganda sampai ke 700 ganda, Allah gandakan ganjaran untuk kita di sana. Tapi berbeza dengan kejahatan manusia. Berapa kejahatan yang mereka buat, sebesar itu pula lah dosa yang mereka terima. Allah tidak gandakan. Semua kita tahu, ini prinsip dalam agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat-ayat berikut. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nah, ini berkaitan dengan topik yang kedua. Yang pertama tadi kan anjuran berbuat baik. Semua kita dah sebut. Infak, sebarkan kebenaran, iman pada Allah dan iman pada Rasul. Infak dengan ikhlas. Nah, ini menyangkut larangan mendurhakai Rasul. Rasul jangan ditolak. Ini yang Ustaz maksudkan. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah menentang Rasulullah. Apa kata Allah? Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti, orang ingkar, apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Kita dah jelaskan sebelum ini ayat 143 dari surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu hai umat Muhammad umat yang pertengahan. Tidak ekstrim, tidak longgar. Ini di antara kita punya tema MIBS. Kita tidak akan mencetak pendakwah-pendakwah yang ekstrim, yang suka mengkafirkan orang, yang suka membid'ah dan mensyirikkan orang. No. Kita tidak akan bentuk ke arah itu. Kita juga tidak bentuk student kita di MIBS. Bukan MBS ya. Sebagaimana Arab Saudi sekarang sudah alami. Muhammad bin Salman. Ini berita terakhir. Riyadh yang mereka adakan peringatan Halloween. Dilanda angin kencang dari padang pasir, bertaburan semua mereka padan muka.
Kalaulah betul berita itu yang Ustaz dapati, Allah murka. Itu sebabnya kita punya pondok pesantren kita namakan MIBS, bukan MBS, Mafaza Islamic Boarding School. Bukan saja tidak membentuk pendakwah-pendakwah yang ekstrim, juga kita jauhi daripada pendakwah yang tidak punya prinsip, yang terlalu longgar, yang ikut mainstream. No. Itu ummatan wasata, umat Muhammad. Untuk apa? Supaya jadi teladan bagi umat manusia, dan engkau, hai Muhammad, akan jadi saksi untuk umatmu di akhirat nanti. Macam mana kita tidak ketepikan Nabi Muhammad sebagai contoh? Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti di akhirat apabila kami mendatangkan seorang rasul sebagai saksi mereka, yaitu Nabi Muhammad, sebab mereka hidup pada zaman akhir zaman yang rasulnya Muhammad. Nabi Muhammad akan jadi saksi. Itu sebabnya hari ini kalau ada yang beragama Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu, tolong segeralah masuk Islam. Ahlan wa sahlan, welcome. Mari masuk Islam. Kami tidak paksa. Sebab awak nanti rugi. Pada hari kiamat nanti Allah akan menjadikan para rasulnya sebagai saksi terhadap amal perbuatan umat masing-masing. Dan tentu saja selaku umat akhir zaman yang akan Allah panggil untuk jadi saksi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cerita menarik. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah Nabi suruh supaya membaca Al-Quran. Sebab Nabi nak dengar. Nabi kan tak boleh baca, tapi Nabi hafal. Semua kita tahu. Nabi suka mendengar sahabatnya membaca. Abdullah bin Mas'ud yang membaca. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Apa yang Abdullah bin Mas'ud baca? Sampai kepada ayat An-Nisa ayat 41. Kita tengok. Apa dia ayat 41 surat An-Nisa? 41. Bunyi ayat itu yang kita bacakan tadi. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ustaz ulang maknanya. Maka bagaimana halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan saksi, yakni rasul dari tiap-tiap umat. Dan kami mendatangkan kamu, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Sampai kepada bahagian atau ayat ini, apa kata Nabi? Hasbukal ayah. Hasbukal ayah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup. Cukup. Sekarang cukuplah. Sampai di situ saja. Cukup. Fa idza ainahu tazrifan. Lalu komen Abdullah bin Mas'ud melihat Rasul yang suruh cukup, cukup. Tiba-tiba air mata baginda mengalir bercucuran. Bercucuran keluar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim.
Karena Nabi tak tahan. Nabi tak tahan. Mengenang nasibnya, mengenang nasib umatnya kelak yang terpaksa Nabi persaksikan. Mereka tidak mau ikut ajaranku, ya Allah. Nabi menangis. Macam mana nasib orang yang menolak hadis Nabi? Karena terlalu ta'assub, fanatik. Orang kafir satu hal. Ini orang Islam. Tolak hadis Nabi karena terlalu fanatik dengan tuan gurunya. Semua mereka nanti akan mengalami nasib yang sedih. Sebab Nabi terpaksa cakap benar. Memang pun mesti cakap benar. Kalau amalan mereka tidak ikut cara Nabi, Nabi akan katakan, tidak macam itu yang aku ajar ya Allah. Allah refer pada Nabi. Ya, macam mana sayangnya Nabi kepada kita. Cuma kita saja yang tidak hargai kesayangan Nabi. Kita tolak hadis Nabi. Siapa yang mengajar sunnah Nabi, dicop Wahabi, ini. Apa ini? Berpada-padalah. Bertobat sebelum nyawa dicabut. Ni masih lagi tak percaya? Allahu Akbar. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul. Orang kafir satu hal. Orang yang mendurhakai Rasul. Ucap 2 kalimat syahadat. Tapi ajaran Rasul diabaikan. Dilekehkan malah. Orang-orang tersebut ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Sebab mereka juga akan disoal siasat. Itu sebabnya kata para ulama, tidak salah bila ada non-muslim, orang kafir mati, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Kita orang Islam ke orang kafir semua milik Allah. Dan kepada Allah kita semua akan balik. Yang mempertanggungjawab nanti, yang akan ditanya oleh Allah bukan orang Islam saja. Orang kafir juga akan ditanya. Lihat tuh Allah kata pada hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang menolak Nabi Muhammad, mereka menginginkan kalau boleh mereka jadi tanah saja. Itu maksudnya, agar mereka diratakan dengan tanah. Dan mereka tidak mampu menyembunyikan suatu kejadian pun. Maksudnya, pada hari pembalasan nanti, orang-orang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang durhaka kepada Rasulnya, termasuk orang-orang Islam yang tidak mau jadikan Nabi Muhammad sebagai role model, khasnya dalam bab beribadat. Mereka menginginkan, kalau boleh biarlah bumi menelan mereka, ataupun biarlah mereka menjadi tanah saja, agar terhindar dari siksaan Allah yang sangat pedih. Ini sebagaimana firman Allah pada surat Amma yatasaalun atau surat An-Naba ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan berkata, oh Tuhan,
alangkah baiknya kalau kami jadi tanah sahaja. Pada hari itu orang-orang kafir tidak dapat menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Seperti kesombongan mereka, kedurhakaan mereka, menghalang umat Islam menjalankan syariat Islam, malah mau menukar agama resmi suatu negara supaya jangan dijadikan Islam sebagai agama resmi. Puak-puak itu tuh lebih suka untuk jadi tanah saja. Apa tujuannya? Supaya jangan masuk neraka. Ayat ini juga dalam ilmu akidah dijadikan dalil oleh ulama akidah bahwa sebelum nanti manusia dihisap oleh Allah, Allah hisap dulu binatang. Buaya, harimau, beruang, singa, mana-mana binatang-binatang yang jahat berbuat terhadap binatang yang lain akan dihisap oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak libatkan binatang masuk syurga neraka, tidak. Allah akan balas mana yang jahat terhadap binatang yang lain. Itu cara Allah, tak perlu kita tahu. Kemudian semua mereka dijadikan oleh Allah tanah. Tak melibatkan masuk syurga, masuk neraka. Peristiwa itu disaksikan oleh manusia. Cuma manusia-manusia kafir begitu melihat hisab yang Allah lakukan terhadap binatang, yang kemudian terakhir sekali menjadikan binatang itu tanah, lalu manusia-manusia kafir berkata, sebagaimana ayat tadi, ya laitani kuntu turaba, oh Tuhan, alangkah baiknya kalau engkau jadikan aku menjadi tanah saja. Sebagaimana engkau jadikan beruang, harimau, singa itu tanah, tolong jadikan kami tanah saja. Yes, itu tafsirannya. Sila baca surah pertama dari juz 30. Ada penjelasan panjang lebar di sana. Itu maksudnya. Maknanya mereka menyesal habis pada hari itu. Itu sebabnya kalau kita ikut kuliah hari Jumat sore minggu lalu, kan kita bercakap tentang iman pada hari akhirat. Apa antara lain? Dari 21 nama hari kiamat. Hari kiamat juga dipanggil dengan Yaumul Hasrah. Hari penyesalan tak habis-habis. Penyesalan bukan hanya dilakukan oleh orang kafir, tapi juga oleh orang Islam yang anti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan-panduan macam ini yang kita mau dengar oleh semua manusia, khasnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dan lebih khusus lagi walansia, warga lanjut usia yang tak lama lagi akan masuk kubur. Pemahaman tentang ini sangat perlu supaya terhindar daripada azab kubur dan azab api neraka. Kita ikuti dengan lanjutan sesi yang kedua, yaitu menjawab soalan jemaah secara ringkas. Allahu Akbar. Kalau Ustaz mau kumpulkan semuanya ada 12 soalan. Menunjukkan jemaah dari sudut positifnya ingin banyak tahu sesuatu yang mereka ragu. Bagus, Ustaz alu-alukan sangat. Cuma minta maaf sajalah kalau Ustaz terpaksa jawab secara ringkas.
Apalagi Ustaz ingin ingatkan, jam 1 nanti kita akan ada kelas Al-Asma'ul Husna dari grup TM, jam 1 hingga 1.50. Kalau tak salah, giliran nama Allah Al-Mutakabbir, Allah Maha Sombong. Ada kaitan dengan kelas duha kita, yang Allah sangat marah, murka terhadap orang yang sombong. Allah pula Maha Sombong. Apa maknanya? Jangan lupa jam 1 nanti, insya Allah. Pertama sekali Pak Ustaz, yang ingin saya tanya, mohon mendapat penjelasan dari Pak Ustaz Uday, ta'arif definisi husnul khatimah. Apakah orang yang mendapat husnul khatimah itu mesti orang yang mati dalam sujud, mati dalam salat, mati sedang baca Al-Quran, atau orang yang mati dalam keadaan biasa, tapi dia senantiasa jaga dirinya jangan terlibat dengan syirik dan bid'ah? Tolong pencerahan Pak Ustaz. Dengar baik-baik. Kita tak nafikan sangat bagus orang yang mati dalam salat, lebih-lebih lagi dalam sujud. Itu di antara tanda-tanda orang yang mendapat husnul khatimah. Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Apalagi beberapa tahun yang lalu, seorang qari, kalau tak salah dari Maluku, Indonesia, betul-betul habis nyawanya ketika membaca ayat 2 surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah lah yang mencipta mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Ada perkataan mati dan hidup. Sampai ayat itu langsung habis nyawanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat husnul khatimah. Tapi tidak semestinya husnul khatimah ini, husnul baik, khatimah itu penamat. Maknanya, bila nyawa kita terakhir sekali, lalu meninggal dunia, nyawa dicabut oleh malakal maut atas arahan Allah. Dalam keadaan baik kita mati. Itu bermakna kita mendapat husnul khatimah. Tak semestinya dalam salat. Tak semestinya ketika sedang berzikir. Tak semestinya dalam keadaan berpuasa. Tak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasib seseorang adalah amal penamat. Nah, ketika nyawanya dicabut, imannya murni tauhid, tidak bercampur syirik. Kalaupun ada syirik sebelumnya, dia dah minta ampun, dah taubat dah. Cara beribadatnya ikut cara Rasul. Tidak buat bid'ah sana tambah sini. Tidak. Walaupun ketika itu dia mati disebabkan aksiden, walaupun ketika itu dia mati karena kolesterol, atau karena diabetik, karena hipertensi, walau dia tetap
mendapat husnul khatimah. Itu sebabnya kita perlu belajar terus apa yang Allah mahu dari kita dan apa yang Allah larang. Seperti kita belajar tafsir tadi. Okey. Yang kedua, Pak Ustaz, jika kita tidak khusyuk dalam salat, boleh tak kita ulang balik salat tersebut? Hadirin dan hadirat, khusyuk dalam salat memang dituntut. Khusyuk hukumnya wajib. Cuma kemampuan untuk orang yang khusyuk itu berbeza-beza. Itu sebabnya Nabi pernah menyebut, orang-orang yang salat itu kadang-kadang dapat markahnya 75%. Kadang-kadang dapat markah 50%. Kadang-kadang dapat markah 10%, 5%. Mengapa ada berbeza markahnya? Salatnya tetap sah. Cuma markahnya berbeza-beza. Sampai di mana kesempurnaan salatnya. Kesempurnaan salat sangat tergantung sampai di mana keikhlasannya. Yang kedua, sampai di mana salatnya ikut cara Rasul. Termasuk khusyuk. Coba lihat ayat 2 dari surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebut mukmin yang berjaya, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjaya orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebut 8 sifatnya. Sifat pertama sekali Allah sebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam salat mereka. Allah sebut itu nomor 1. Baru sifat-sifat yang lain. Kemudian terakhir sekali apa kata Allah? Ulaika humul warithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang yang layak mendapat syurga Firdaus. Mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Satu di antara syarat mukmin yang berjaya iaitu khusyuk. Dan ingat ya, khusyuk ada 2 macam. Khusyu'ul qalbi wa khusyu'ul jawarih. Itu sebabnya ketika menjelaskan tafsir ayat itu, para ulama tafsir berkata, sebelum turun ayat ini, orang Arab ketika itu, sahabat-sahabat Nabi, maksud Ustaz, ketika itu, bila takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu mereka menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bergerak sana sini dalam salat. Begitu turun ayat itu, mereka langsung memandang ke arah tempat sujud. Ini namanya khusyu'ul jawarih, khusyuk anggota. Anggota pun perlu khusyuk. Dan khusyu'ul qalbi, khusyuk hati, iaitu kita menyadari kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Kita coba memahami apa yang kita baca. Jadi, untuk menjawab soalan tadi, tidak payah kita ulang balik bila kita merasa salat kita kurang khusyuk. Tak perlu. Salat kita sudah diterima. Cuma untuk cover kekurangan itu, sebagaimana yang kita sebut semalam, perbanyakkan salat sunat. InsyaAllah akan cover. Namun, tidak menjadi kewajiban gara-gara tidak khusyuk, lalu salat itu diulang. Tidak. Yang ketiga, apa hukum, Pak Ustaz? Bila kita tidur, kaki kita menghadap ke arah kiblat. Jawabnya, orang tersebut tidak ada adab.
Ustaz pernah bersama dengan seorang pensyarah ketika belajar di Madinah dulu. Sama-sama umrah pergi ke Mekah. Ketika berada di depan Mekah, baca Quran, berzikir, berdoa. Salah seorang dari kami meluncur, kakinya mengarah Ka'bah. Ustaz masih ingat lagi. Kejadian ini tahun 1973. Allahu Akbar. 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Guru kami kata, kamu kakimu jangan menghadap ke arah Ka'bah. Itu tidak ada adab. Itu rumah Allah yang kita muliakan. Oleh sebab itu, Ustaz hanya berani mengatakan, bila kita tidur, jangan atau usahakanlah supaya kaki kita tidak menghadap ke arah kiblat. Sebaiknya menggiring sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Lain halnya kalau ada orang yang salat. Dia terpaksa karena uzur tak boleh berdiri, duduk. Duduk pun tak boleh, akhirnya boleh baring. Lalu diletakkan bantal di belakangnya untuk sedikit tegak. Lalu kakinya menghadap atau menjulur ke arah Ka'bah. Itu tak mengapa. Itu kaifiat salat orang yang salat baring. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, jika Muslim tidak baik, jika ada Muslim yang kurang baik akhlaknya, sedangkan ada orang kafir yang baik akhlaknya, ada integriti, amanah, jujur, dan lain-lain. Ini orang Islam, tapi akhlaknya di sana-sini tidak baik, banyak buat maksiat. Bila mereka, kita mesti pilih untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin. Mana yang kita perlu utamakan? Ustaz tadi sudah beri sedikit gambaran. Tetap orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir itu syaitan insan. Orang Islam insya Allah dia tidak akan mengganggu kedaulatan agama, syariat agama. Walaupun dia, mana ada insan yang sempurna. Inilah yang dalam kaedah agama, irtikabu akhafid dararain. Bila kita dalam dilema, hendak pilih ini salah. Dia orang jahat tapi Islam. Yang ini orang kafir tapi baik. Tak boleh kita katakan kafir yang baik lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Tak boleh. Itu ajaran Syiah. Apalagi si kafir itu memang ada hasrat yang ingin mengganggu agama kita. Ustaz kira Ustaz dah jawab tadi. Tak perlu Ustaz jawab panjang lebar. Cuma kepada Ustaz bila ditanya macam itu. Orang kafir tidak dikatakan baik. Salah. Baik ke kalau mendakwa Tuhan itu ada anak? Baik ke kalau dia orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik? Betul tak? Syirik itu adalah satu-satunya dosa yang tidak diampun oleh Allah. Tapi bila orang itu minum arak, berjudi, berzina, hatta rasuah, itu bukan syirik.
yang masih ada lagi kemungkinan untuk diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Lihat ayat 48 dari surat Al-Baqarah, An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun terhadap dosa-dosa selain syirik. Orang kafir semuanya syirik. Mereka akan jadi kayu bakar neraka. Orang macam itu mau dijadikan pemimpin? Pandangan Ustaz. Ustaz ada hak memberi pandangan. Mau ikut, tak ikut, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz. Kawan saya minta tanya. Zaman muda dulu, suka cabut kening. Maksudnya bulu kening agaknya. Kening mana boleh dicabut? Suka cabut bulu kening. Kemudian dilukis dengan, minta maaf kalau salah sebut, Ustaz tak pernah gunakan ini. Isteri pun tak pernah gunakan ini. Eyebrow. Barangkalilah dilukis dengan itu. Eyebrow. Wallahu alam. Minta maaf kalau salah sebut. Sebab itulah tren masa muda, Pak Ustaz. Bila dah lansia, lanjut usia, kening jadi botak. Kening jadi botak, maknanya tanpa bulu kening. Muka jadi kosong. Lalu dia buatlah lakaran dengan pensil. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Karena orang tersebut sudah insaf bahwa perbuatan itu bercanggah dengan kehendak agama. Mencabut bulu kening ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz sudah sebut tadi. Innamal a'mal bil khawatim. Husnul khatimah itu sangat ditentukan oleh amal yang terakhir sebelum Anda mati. Kita dah tobat dah, tak cabut lagi. Tak cabut pun bulu dah tak ada lagi. Bertobatlah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Jangankan cabut bulu kening, pakai tato pun Allah terima taubatnya. Walaupun tato itu tak mampu untuk dihilangkan. Allah Maha tahu. Asalkan penuhi syarat-syarat taubat. Cuma barangkali yang jadi pertanyaan, karena mukanya sudah kosong, dibuatlah sedikit sebagai tanda adanya bulu mata, yaitu dengan pensil diletakkan di bahagian atas mata. Pandangan Ustaz, wallahu a'lam, asal tidak terlalu menjolok, asal ada saja, insya-Allah tidak berdosa. Itu tergantung pada niat. Tergantung pada niat. Kalau tidak pakai pensil itu tentu saja lebih baik. Sebagai tanda penyesalan kita terhadap perbuatan kita masa silam. Biarlah orang sebut hodoh mukanya, biarlah, terima sajalah sebagai balasan Allah terhadap perbuatan kita masa-masa silam.
dan itu menandakan tobat kita betul-betul tobat nasuha. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, kalau sekedar hanya semacam garisan sedikit saja secara tidak begitu nampak, tak mengapa, insya-Allah. Insya-Allah tidak berdosa. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz. Saya pakai jubah labuh, tapi saya potong sedikit. Bimbang kena kotoran. Tapi untuk cover agar kaki tidak nampak, saya pakai kaos kaki. Pakai stokin. Apakah itu bermakna saya tidak ikut sikap Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasul yang berpakaian labuh? Hadirin dan hadirat, khasnya penanya, memang istri-istri Rasul dan sahabiat, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita, digalakkan supaya pakaian itu labuh. Tapi Ustaz punya pandangan dalam bab pakaian ini yang mustahak menutup aurat. Apalagi kawasan kita ini yang kadang-kadang banyak sungguh najis-najis seperti tai ayam ini. Bila kita meleret sebagaimana orang yang berjalan di padang pasir, begitu tabiat zaman Nabi, lalu kita cover, tidak meleret, tapi kita pakai kaos kaki. Itu maknanya telah memenuhi juga makna menutup aurat. Ingat ya, panduan dalam bab menutup aurat adalah aurat kita tertutup dengan syarat seluruh tubuh kecuali muka dan tangan hingga pergelangan. Itu bukan aurat menurut jumhurul fuqaha, majoriti ulama. Ada yang mengatakan pakai niqab, silakan. Itu juga ada pandangan. Tapi pandangan majoriti, seluruh tubuh kecuali muka dan tangan hingga pergelangan. Okey, kita ambil pandangan yang majoriti. Ada juga ulama yang mengatakan kaki termasuk aurat. Jadi selain kita tutup aurat itu, seluruh tubuh kita, kecuali muka dan tangan hingga pergelangan, dengan fashion dan model pakaian bagaimanapun, sudah terpenuhi makna menutup aurat. Orang Mesir lain cara berpakaian wanita. Orang Sudan lain. Orang Mauritania lain. Orang Lebanon lain. Orang Mekah, Madinah, Arab Saudi lain. Orang India lain. Orang Pakistan lain. Orang Malaysia juga lain. Dengan baju kurungnya, long dress-nya, semuanya boleh. Yang mustahak menutup aurat. Fashion, model, tidak jadi syarat. Kembali kepada pertanyaan, bila jubah labuh itu saya potong, tapi pada masa yang sama saya juga memakai kaos kaki atau stokin, insya-Allah sudah memenuhi makna menutup aurat. Walaupun tidak buat exactly macam mana Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasul. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, umur kita, kata penanya, umur kita hampir sama. Maknanya umur penanya dengan umur Ustaz hampir sama. Lansia. Masuk ke 77 tahun.
dan sehat, alhamdulillah, kata penanya. Cuma jika Isyak, Pak Ustaz, saya rasa agak kurang sehat. Lalu saya pun salat duduk. Salat duduk, tidak berdiri tapi duduk. Untuk salat Isyak. Mungkin agaknya kepenatan. Tapi kadang-kadang rehat, dengar YouTube atau ceramah Pak Ustaz, jiwa jadi tenang balik. Jadi kuat balik. Alhamdulillah. Bagaimana jika saya ulang balik salat Isyak saya tadi? Hadirin dan hadirat, tak payah ulang. Sebab kata Nabi, salat fardulah kamu dalam keadaan qiyam, berdiri. Jika kamu tak mampu, boleh duduk. Bila tak mampu, boleh baring. Ini namanya rukhsah. Mungkin ini insya-Allah akan jadi pelajaran kita esok. Esok atau lusa. Lusa, hari Khamis. Topik azimah dan rukhsah. Azimah hukum asal, rukhsah hukum kelonggaran. Nabi yang bolehkan. Itu bermakna salat ibu, puan punya salat sah dah. Tak perlu ulang balik. Allah dah terima dah. Mengapa mesti ulang? Cuma tambah sajalah dengan salat tahajud, witir, rawatib, duha dan lain-lain. Ini pertanyaan satu lagi. Pak Ustaz, saya hendak tanya, boleh tak salat qada dilakukan secara duduk? Sebab terlalu banyak salat qada. Tak larat nak tunaikan secara berdiri. Hadirin dan hadirat, tentang salat qada kita dah sebut dah dalam pertanyaan yang sebelum ini. Ada dua pandangan. Ada yang mesti qada, ada yang kata cukup tobat, mantapkan iman dan banyakkan amal soleh. Berdasarkan ayat 5, 9 dan 60 dari surat Maryam. Tapi andai kata puan memilih untuk qada, karena dah hitung-hitung terlalu banyak, akhirnya salat duduk. Karena tak mampu. Nah, bagi orang yang tak mampu, tak buat juga, boleh duduk insya-Allah. Karena ada perkataan saya tak mampu, tak kuat. Bila tak kuat maknanya uzur. Silakan. Tapi nasihat Ustaz, jangan lupa tobat dulu. Sebab begitu disebut oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Amal saleh kita ada nilai di sisi Allah untuk cover kekurangan amal-amal wajib kita. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan terakhir, Pak Ustaz, saya dengar semalam Pak Ustaz jawab, perlukah kita buat salat sunat tahiyatul masjid berasingan dengan qabliyah subuh? Atau dengan mana-mana salat sunat qabliyah bila masuk masjid? Ustaz jawab, kedua-duanya boleh. Tapi yang disukai oleh Rasul mana yang lebih mudah. Sedangkan tahiyatul masjid itu dia boleh combine dengan salat-salat mana pun. Nah, yang lebih afdal kita combine. Sebab itu lebih mudah dan itu pilihan Rasul. Menurut Aisyah radhiyallahu anha. Cuma timbul pertanyaan, bagaimana kesnya jika di rumah telah buat salat duha? Salat duha sudah dibuat.
Barangkali puan yang tanya ini akan menghadiri ceramah duha di masjid, di tamannya. Barangkali. Salat sunat duha sudah dibuat. Bila kita datang ke masjid, umpamanya jam 10, apakah ketika itu salat tahiyatul masjid masih perlu dibuat atau boleh dibuat salat duha? Nah, bagi yang belum salat duha, buatlah salat duha. Kalau buat salat duha itu hanya 2 rakaat, 4 rakaat. Salat duha boleh sampai 8, 10, 12 rakaat. Buat lagi salat duha bila sampai atau masuk masjid. Automatically kita akan dapat tahiyatul masjid. Andai kata salat duha sudah buat lengkap dengan bilangan yang banyak di rumah, tetap dianjurkan walaupun dengan niat tahiyatul masjid. Itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.